Mari kita lihat, ini adalah hukuman mati bagi orang-orang yang tidak melakukan kejahatan. Ini adalah laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia, yaitu WHO pada bulan Mei tahun 2018, di mana ada 10 penyakit teratas yang paling mematikan di dunia. Dan yang paling mengejutkan, pertama adalah sakit jantung berada di urutan pertama, kedua adalah stroke, ketiga Alzheimer atau pikun, keempat kanker paru-paru, kelima penyakit paru-paru kronis, keenam infeksi pernapasan, ketujuh kanker lambung, kedelapan diabetes, kesembilan penyakit ginjal, kesepuluh kanker payudara. Kita bisa lihat di urutan ke-8 penyakit diabetes yang sudah ada di 30 tahun yang lalu. Dan kenapa di 30 tahun sekarang penyakit ini tetap masih ada? Ini artinya ada kebuntuan di bidang kedokteran dan di mana sampai saat ini belum ada solusi, belum bisa mengobati obat penyakit ini dan hanya bisa menekan. Apabila seseorang terserang penyakit diabetes di mana mereka harus mengkonsumsi obat dalam jangka yang sangat panjang dan bahkan seumur hidup, walaupun sudah konsumsi obat, penyakit juga tidak kunjung sembuh. Malah penyakit lainnya akan muncul seperti kebutaan, komplikasi, gagal ginjal, dan lain-lain sebagainya. Namanya penyakit bisa saja datang tiba-tiba. Penyakit sekarang sudah tidak pandang umur, apakah Anda muda, apakah Anda tua, apakah Anda kaya maupun tidak, apakah Anda cantik atau tidak. Kita bisa lihat di zaman sekarang, umur belasan tahun orang bisa terserang namanya penyakit diabetes, umur 20-an orang bisa terserang penyakit stroke dan penyakit lainnya. Yang kita harus tahu, sebenarnya kita manusia bisa sakit itu karena apa? Di mana ada beberapa faktor yang membuat kita bisa sakit. Yang pertama karena penuaan, setiap orang pasti bisa tua. Yang kedua karena diet yang tidak tepat. Yang ketiga adalah stres atau pikiran. Namanya stres tidak bisa kita hindari. Keempat adalah polusi udara di mana-mana dan faktor-faktor lainnya seperti makanan yang banyak mengandung bahan kimia dan pengawet, di mana adanya keterbatasan dalam ilmu kedokteran di saat ini. Di tahun 2016, di mana terdapat 54% penduduk di dunia meninggal karena 10 penyakit teratas yang mematikan ini. Dunia kedokteran dan para ilmuwan terus melakukan penelitian. Akhirnya mereka menemukan namanya sel induk. Penemuan sel induk merupakan sebuah terobosan di bidang kedokteran, di mana sel induk merupakan bentuk dasar dari semua kehidupan makhluk hidup. Kemungkinan terbatas dari keterbatasan pengobatan, memiliki kemampuan yang sangat ajaib. Kita manusia terbentuk dari sel induk, di mana sel induk dibentuk dari pertemuan sperma dari seorang ayah dan sel telur dari seorang ibu dan bergabung menjadi satu dalam waktu 24 jam akan membentuk sel induk pertama. Dan sel induk inilah yang akan menduplikasi dari 1 menjadi 2, 2 menjadi 4, 4 menjadi 8, sehingga berkembang menjadi 300-an sel induk yang akan membentuk semua sel organ tubuh kita. Dan 9 bulan 10 hari lahirlah kita ke dunia ini. Keajaiban sel induk bukan hanya kami yang bahas, tetapi dunia sudah membahas masalah kehebatan dan keajaiban dari sel induk. Ini adalah kumpulan majalah-majalah, koran-koran dunia yang membahas masalah stem cell, di mana stem cell memberikan harapan kepada mereka-mereka yang terserang penyakit-penyakit langka, penyakit-penyakit yang sangat mematikan di dunia ini seperti HIV, kanker, diabetes, dan penyakit-penyakit lainnya. Dengan adanya sel induk, mereka bisa menjadi sehat dan punya harapan untuk hidup.
Kita bisa lihat ini adalah salah satu majalah Times yang paling terkenal juga membahas artikel ini, di mana dengan adanya ilmu kedokteran yang tidak terbendung, stem cell merupakan revolusi terbesar di bidang kedokteran. Selanjutnya kita bisa lihat ini adalah 6 metode terapi sel hidup yang ada di saat sekarang ini. Yang pertama, kita harus jauh-jauh ke Switzerland melakukan injeksi plasenta dengan biaya yang sangat besar, sekitar ratusan juta sampai dengan miliaran, dan kita membutuhkan waktu yang cukup lama untuk berada di Switzerland untuk melakukan injeksi plasenta. Yang kedua adalah di salon kecantikan terdekat. Kita bisa juga melakukan injeksi plasenta, tetapi yang perlu kita pertimbangkan di mana yang boleh melakukan injeksi plasenta adalah seorang dokter. Apabila bukan dilakukan oleh dokter ataupun yang berprofesional, maka sangat-sangat tidak aman. Yang ketiga, transplantasi sel induk. Apabila seseorang karena sesuatu hal atau kecelakaan, maka transplantasi ini bisa dilakukan. Yang keempat, pola hidup sehat. Tidak semua orang bisa luangkan waktu setiap hari 15-30 menit untuk berolahraga. Tidak stres, rutin konsumsi vitamin dan suplemen, maka dengan cara ini kita harus gigih baru bisa efektif. Yang kelima, penyimpanan sel induk dewasa. Apabila kita ingin melakukan penyimpanan sel induk dewasa, ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama, umur kita harus di bawah 25 tahun. Kedua, harus memiliki pola hidup yang benar-benar sehat. Yang ketiga, memiliki dana untuk membayar biaya penyimpanan sel induk di bank rumah sakit yang ada dengan biaya yang sangat mahal dan tidak murah. Dari keenam metode ini, banyak yang bertanya, apakah ada metode yang lebih mudah, efektif, dan harga terjangkau? Ada, yaitu Rewind memiliki kapsul dengan teknologi modern, di mana 5 teknologi modern itu terdiri dari yang pertama, pembekuan kering. Sel hidup diawetkan atau dipertahankan selama 3-4 tahun. Sel ditidurkan atau dibeku keringkan di bawah minus 60 derajat Celcius. Yang kedua, teknologi pengisian nitrogen. Dengan teknologi pengisian nitrogen, memaksa oksigen keluar dari kapsul, sehingga yang terisi di dalam kapsul adalah nitrogen yang bermanfaat agar kandungan dan nutrisi yang ada di dalam kapsul tidak teroksidasi, tidak rusak, dan tidak membusuk. Yang ketiga adalah teknologi lapisan intrik. Dengan adanya teknologi lapisan intrik, kapsul sampai di lambung perut tidak mudah larut kena asam lambung dan bisa bertahan hingga usus kecil, sehingga manfaat yang diserap di tubuh kita bisa mencapai 3 kali lipat. Yang keempat, teknologi emulsifikasi. Teknologi emulsifikasi adalah membuat molekul-molekul yang lebih besar menjadi molekul-molekul yang lebih kecil sehingga lebih mudah diserap oleh tubuh manusia. Yang kelima, teknologi biosoft gel. Lapisan sel berbasis gelatin yang mengelilingi cairan membuat kapsul portir lebih kecil, lebih mudah ditelan, dan memastikan bahan lebih efektif larut di setiap orang. Dari 5 teknologi inilah lahirlah sebuah suplemen kesehatan yang luar biasa yang merupakan suplemen kesehatan eksklusif di dunia yang kita namakan Purtir, yang diolah secara khusus di negara Selandia Baru, negara yang bebas polusi. Purtir merupakan suplemen kesehatan nomor 1 di dunia yang telah dikonsumsi oleh jutaan orang. Ungkapan kuno tentang berharganya seekor rusa. Rusa merupakan binatang yang sangat suci, di mana kita bisa lihat dari bagian ekor rusa, darah, otot, plasenta, kelamin, tanduk, dan jantung,
Semua sangat bermanfaat untuk kesehatan manusia. Mengapa kita butuh suplemen kesehatan? Kita butuh suplemen kesehatan karena kita manusia butuh namanya pencegahan, memulihkan, menurunkan tiga tinggi, memperbaiki, detoksifikasi, melindungi, dan meregenerasi sel. Kelebihan dari Purtir Placenta yang tidak ada di suplemen lainnya adalah meregenerasi sel. Dan inilah merupakan evolusi dari Purtir Placenta. Di sini kita bisa lihat edisi pertama hanya terdiri dari 5 komposisi. Edisi kedua ada tambahan 2 komposisi yang terdiri dari kolagen laut dan mina ifnin primrose dan menjadi total 7 komposisi. Edisi ketiga ada tambahan komposisi kulit manggis. Keempat ada tambahan komposisi likopin. Edisi kelima ada tambahan komposisi dendrobium menjadi 10 formulasi. Di edisi ke-6 memiliki terobosan inovatif yang sangat sempurna, di mana yang pertama, ekstrak hidup plasenta rusa meningkat menjadi 100:1, meningkatkan marine collagen menjadi peptida berukuran nano. Yang ketiga, menambahkan apel polyphenol yang diekstrak dari 100 apel, dan di setiap satu kapsul Purtir terdapat 100 biji ekstrak apel hijau. 4. Penambahan fukoidan yang merupakan suplemen nutrisi kelas atas yang diakui dunia. Di tahun 1996 diakui oleh Asosiasi Kanker di Jepang, di mana fukoidan dapat mematikan sel kanker dalam waktu 24 jam. Nucleoclavan atau yang dikenal dengan stroberi putih yang hanya terdapat di Pulau Awaji di Jepang yang terkenal sebagai anti radang dan anti-inflamasi. Ini adalah 12 formulasi unik terintegrasi yang terdapat di setiap kapsul Purtir Placenta yang terdiri dari pertama, sel induk dari plasenta rusa. Kenapa yang dipilih plasenta rusa? Karena plasenta rusa paling mendekati manusia. Yang kedua adalah nucleoclavan atau stroberi putih. Ketiga, fukoidan. 4. Apel polyphenol. 5. Dendrobium. 6. Marine collagen. 7. Ifnin primrose oil. 8. Squalene. 9. Avocado oil. 10. Borax oil. 11. Aloe vera. 12. Lycopene. Di mana Purtir Placenta bukan saja bisa mencegah, memulihkan, menurunkan tiga tinggi, detoksifikasi, melindungi, dan memperbaiki dan memperbaharui tubuh Anda. Tetapi Purtir Placenta bisa membalikan proses penuaan Anda dan regenerasi sel manusia. Terima kasih.